Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Nah, di sini pada kesempatan ini aku mau mengajak kalian untuk mengetahui apa aja sih isi dari invoice dan packing list. Nah, sebelum kita belajar mengetahui invoice dan packing list, kita harus mengetahui dulu apa sih sebenarnya invoice dan packing list itu. Nah, jadi invoice itu suatu dokumen yang diperlukan untuk barang-barang yang terkena bea pada saat sampai ke negara tujuannya. Nah, itu dokumen ini itu untuk dasar perhitungan dari bea dan cukai. Nah, langsung aja yuk. Apa aja sih isi dari invoice itu? Nah, isi dari invoice itu, ini contoh dari commercial invoice ya. Ini contoh. Nah, yang pertama itu pasti ada logo atau label dari perusahaannya. Ada nama perusahaannya, ada alamatnya. Terlebih lagi kalau ada logo dari perusahaannya. Nah, ini contoh dari invoice gitu. Terus yang kedua itu pasti ada nama dari bayarnya dan juga alamat dari bayarnya. Nah, di sini itu ada bayarnya dari Export and Import Distribution dari Singapura. Nah, ini yang pesen tuh Mr. Tong Uvi gitu bacanya. Terus selanjutnya itu pasti ada number dari invoice-nya, tanggal, date di sini itu tanggal peluncuran dari invoice-nya atau pembuatan invoice itu sendiri, payment-nya, terus kontainernya, nomor kontainernya juga. Nah, selanjutnya juga ada description of good-nya atau deskripsi dari barang-barangnya, nama barangnya, terus kuantitinya, terus unit price, dan total amount. Nah, ini yang digunakan menggunakan mata uang USD. Nah, ini yang pertama itu ada table, meja. Kedua ada chair. Terus sofa. Nah, di sini kuantitinya tuh ada pieces dan set. Jadi ada per pieces dan set kayak per set gitu loh. Nah, yang untuk tablenya itu ada 100 pieces. Terus chairnya itu ada 500 pieces dan untuk sofanya itu ada 25 set. Nah, unit price per unitnya itu table itu 25 USD. Terus untuk chair itu ada 15 USD. Terus untuk sofanya itu per setnya itu ada 70 USD. Jadi untuk total amount-nya itu dikalikan ya, per piecesnya dikali dengan unit price 25. Jadi di sini tabelnya itu 100 pieces dikali 25 USD jadi 2.500 USD. Terus di bawahnya juga dikalikan. Chairnya itu 500 pieces dikali dengan 15 USD. Jadi total amount-nya 7.500 USD. Dan sofa karena per set yaitu 25 set dikali 70 USD, jadi total amount-nya 1.750 USD. Jadi kalau di total itu total pieces-nya itu ada 600 pieces dan 25 set. Nah, di sini itu kan menggunakan FOB. FOB itu apa sih? Jadi FOB itu penawaran harga barangnya tuh hanya sampai di atas kapal. Jadi pembeli yang akan menanggung biaya kapalnya, guys. Jadi FOB itu seperti itu. Terus jadi dari total amount-nya dari table, chair, sama sofa itu di total jadi 11.750 USD. Nah, itu kan ada biaya freight itu ongkos pengangkutan.
di sini ditambah dengan ongkos pengantarnya 250 USD dan insurance-nya itu 120 USD. Jadi di total, dari total amount ditambah freight ditambah dengan insurance, terus di total jadi 12.000 USD. CNF di sini dimaksudkan yaitu harga barang ditambah dengan ongkos kirim, tetapi tidak termasuk dengan biaya asuransi. Jadi di sini udah ditambahin asuransinya sendiri atau insurance sendiri di sini itu guys. Jadi totalnya itu jadi 12.000 USD. Nah, selanjutnya yaitu di sini ada vessel. Vessel itu apa sih? Vessel itu kapal. Mungkin di sini yang dimaksud yaitu nama kapalnya ya guys. Nama kapalnya Sinar Bitung VOW 176. Terus yang dimaksudkan di sini on board. On board di sini itu maksudnya barang udah di atas kapal itu pada tanggal 13 Januari 2019. Oke guys. Oh ya, lupa. Di sini ada number dan ini. Oke, selanjutnya kita masuk ke packing list. Jadi packing list itu, apa sih packing list itu? Nah, packing list itu dokumen packing atau kemasan barang yang menunjukkan jumlah, jenis barang, serta berat dari barang tersebut. Terus juga packing list itu merupakan penjelasan dari invoice. Gitu guys. Nah, yuk kita langsung aja ke contoh dari dokumen packing list. Jadi dokumen packing list itu yang pertama, nggak lupa sama nama perusahaannya, alamat perusahaannya itu sendiri. Terus juga bayarnya tuh siapa, alamatnya di mana gitu. Jadi pasti mencantumkan alamat si buyer, nomor telepon atau email, fax gitu guys. Terus selanjutnya itu ada number di sini tuh maksudnya number dari packing list, tanggal, date itu tanggal pembuatan dari dokumen itu sendiri. Terus paymentnya itu LC, menggunakan LC. Terus PO pool itu mungkin negara atau alamat dari pengirimnya Semarang. POD-nya itu tujuan dari barang tersebut itu Singapura. Kontainer di sini ada number kontainer atau nama kontainernya, guys. Terus selanjutnya di sini dalam packing list itu menjelaskan description of goods-nya, quantity-nya, netnya, berat bersih dan berat kotornya. Di sini di dalam contohnya ini kan turunan dari invoice ya guys. Jadi tadi kan tabelnya ada 100 pieces, chairnya 500 pieces, sofanya ada 25 set. Nah, netnya itu dari tabelnya itu ada 2000 kilo kgs. Terus chairnya ada 6000 kgs, sofanya juga ada 1250 kgs. Guys, terus grossnya dari table ada 2150 kgs dan untuk chairnya ada 6250 kgs dan sofanya ada 1500 kgs. Jadi itu di total ya guys. Nanti di total quantity dari table, ada table dan chair kan sama-sama per pieces kan guys, menggunakan pieces. Jadi di total jadi 600 pieces untuk table dan chairnya. Terus untuk sofanya tuh ada 25 set. Terus netnya di total dari table, chair dan sofanya itu jadi 9250 kgs. Dan untuk grossnya di total juga dari table, chair dan sofanya itu ada 1900 kgs guys. Nah, untuk descriptionnya dari 600
PCS itu sama dengan 600 box. Jadi per pieces itu ada 1 box ya guys. Terus 25 set in 5 package. Jadi 25 set itu dibagi menjadi 5 package gitu guys. Terus jadi total packingnya 600 box plus 600 box plus 5 package ya. Oke, yang selanjutnya itu ada vessel di sini. Mungkin dari kapalnya, nama dari kapalnya yaitu Sinar Bintang V176. Onboardnya itu yang dimaksud mungkin barang itu udah ada di atas kapal pada tanggal 13 Januari 2009. Dan jangan lupa tanda tangan dari export manajernya guys. Jadi itu adalah isi dari invoice dan packing list. Semoga membantu kalian ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.